Jangan pernah sekali-kali kau lawan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kau ampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh kamu berdamai, berdamailah. Kalau Tuhan suruh kamu ngalah, ngalah. Jangan coba lawan proses yang Tuhan sedang izinkan kau alami. Babak belur kau. Belajar dari Ayub. Dia gak salahkan Tuhan. Dia gak komplain begini. Saya beritahu, Ayub ini dipuji Tuhan karena takut akan Tuhan, jujur beribadah, jauhi kejahatan. Tapi yang saya belajar dari Ayub gak komplain. Tuhan, aku tuh rajin beribadah, kenapa aku ngalami begini? Tuhan, aku tuh jujur, gak bohong, kenapa aku ngalami begini? Ayub tidak komplain, tidak melawan Tuhan. Dia belajar introspeksi diri. 30 tahun lamanya dia ngalami proses yang berat ini. Dan Tuhan gantikan persis 2 kali lipat. Selama kamu mengerti di paradigmamu, di kerangka berpikirmu, Tuhan itu adalah Tuhan yang bijak membentuk kamu, dan kamu tidak senggol Tuhan, saya beritahu, Tuhan akan gantikan yang hilang 2 kali lipat. Berbicara buat kami semua, sampaikan isi hatimu. Yang mau mendengarkan, menjadi pesanmu buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema, yaitu cerita proses kehidupan bagian yang kedua. Nah, sejak kita lahir sampai kita mati, kita gak pernah lepas dengan namanya sebuah proses kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa merusak karakter kita. Memang sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat, roh kita diperbaharui. Tapi karakter kita masih belum diperbaharui. Itu sebabnya Tuhan izinkan proses atau masalah terjadi agar membentuk kita menjadi dewasa, memiliki karakter mulia, dan menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya kalau Anda tahu bahwa tujuan daripada proses, tujuan daripada masalah itu baik untuk membuat kita dewasa dan bahkan memiliki karakter yang mulia dan menjadi seperti Kristus, harusnya ketika masalah itu datang, saudara gak perlu menolak. Tapi ketika masalah itu datang, saudara bisa ikuti proses masalah itu sampai selesai. Sebab ketika Anda menolak proses masalah itu, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita gak pernah bisa jadi lebih baik. Kita tidak akan pernah menjadi lebih sempurna. Kita tidak lagi menjadi lebih indah. Nah, kita akan belajar dari seorang bernama Ayub. Kita lihat Ayub pasal 9 ayat 1-4. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakah manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. 4. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Waktu Ayub menulis tentang ayat-ayat ini, kondisi dia sedang mengalami 5 tragedi besar yang sangat buruk yang pernah dialami oleh umat manusia. Yang pertama, tragedi yang paling buruk yang dialami oleh Ayub, yaitu Ayub dalam satu malam kehilangan 10 anak kandungnya meninggal di usia matang. Ketika 10 anak kandung Ayub sedang bikin pesta di outdoor bersama dengan teman-temannya, terjadi gempa bumi force major yang membuat bumi terbuka, terbelah, dan mereka semua tertelan oleh perut bumi dan mati di situ. Gak bisa dibayangkan, tidak ada satupun dari anak-anak Ayub yang selamat. Tragedi yang kedua yang besar terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub dari orang yang terkaya di daerah wilayah timur menjadi orang yang paling miskin sedunia. Jadi Ayub ini bukan cuma kaya di kotanya pada zaman itu. Ayub ini bukan cuma kaya di bangsanya pada zaman itu, tapi Ayub adalah orang terkaya di wilayah Asia. Tapi siapa yang menyangka 1 kali 24 jam yang sama, Ayub
Kedatangan teroris mengambil semua aset dan harta bendanya, membuat dia jadi sangat miskin. Yang ketiga, tragedi besar yang dialami oleh Ayub, yaitu Ayub mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa didiagnosa oleh dokter, yang menyebabkan dia gatal-gatal. Saking gatalnya terlalu kuat, gak bisa lagi digaruk dengan kukunya. Dia harus ambil beling dan kemudian garuk dengan beling sampai berlumuran darah dan bau tubuhnya. Gak ada orang yang bisa dekat sama Ayub. Saya 2 minggu lalu pergi ke Mentawai, 2 malam saya tinggal di daerah pedalaman. Saya digigit sama agats. Dan waktu saya kembali ke Jakarta, saya masih terus garuk-garuk selama 2 minggu. Dan itu jadi korengan. Itu jadi borok. Memang semakin digaruk semakin enak, tapi itu jadi perih, jadi pedes. Nah, so bisa bayangkan Ayub adalah orang yang selama hidupnya dia selalu mengandalkan obat dan dokter. Tapi kali ini dokter dan obat gak bisa mengatasi penyakitnya, dan dia harus hidup selama 30 tahun garuk-garuk. Yang keempat, tragedi yang besar yang terjadi pada Ayub, yaitu sahabat-sahabat sejati Ayub menghakimi Ayub bahwa Ayub, kamu bikin kesalahan yang menyebabkan kamu mengalami tragedi yang besar hari ini. Lalu kemudian meninggalkan Ayub. Harusnya sebagai seorang teman menopang, sebagai seorang teman harus dia bisa menguatkan, tapi dia meninggalkan. Perhatikan baik-baik. Seorang sahabat diuji bukan pada waktu kita ada di atas, tapi seorang sahabat diuji pada waktu kita ada di bawah. Seorang sahabat diuji bukan pada waktu kita berkelimpahan, tapi seorang sahabat diuji waktu kita dalam keadaan berkekurangan. Saudara bisa periksa sahabatmu itu sejati atau tidak waktu Anda bangkrut, waktu kamu jatuh sakit, waktu kemarin pandemi kamu kehilangan pekerjaan. Apakah dia support kamu atau meninggalkan kamu? Terjadi kepada Ayub. Waktu Ayub berkelimpahan, sahabat-sahabatnya selalu dekat sama dia, dengerin dia, ngopi bersama sama dia. Tapi begitu Ayub jatuh miskin, ditudingnya, dihakimi, dan ditinggalkan. Tragedi yang kelima yang sangat menyakitkan hati Ayub, yaitu istrinya yang harusnya menjadi penolong, tapi justru merongrong dia dan suruh dia untuk mengutuk Tuhan. Wow. Secara psikologis, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, kehilangan harta bendanya, titik stres dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres dari 0 sampai 80%. Makanya kehilangan kesehatan lebih stres daripada kehilangan harta benda. Secara ilmu psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres dari 0 sampai 100%. Sudah bisa bayangkan, Ayub bukan cuma kehilangan harta benda. Ayub bukan cuma kehilangan kesehatan. Ayub kehilangan 10 anak kandungnya, ditinggalkan teman-temannya, dan bahkan istrinya pun menekan dia. Kalau saudara jadi Ayub, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara gak akan ada lagi Tuhan-Tuhan. Saudara pasti akan kecewa, saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi kita belajar dari Ayub. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia mengalami keterpurukan bukan 1 tahun, bukan 1 dekade, tapi 3 dekade. Nah, kita akan belajar kerangka berpikir apa yang dimiliki sama Ayub, sehingga Ayub bisa berdiri teguh sekalipun dia mengalami 5 tragedi yang besar. Karena tragedi yang dialami sama Ayub gak sebanding dengan tragedi yang dihadapi oleh saudara saya. Jadi kalau Ayub bisa berdiri teguh, harusnya Anda juga bisa berdiri teguh. Kita lihat Ayub pasal 9 ayat yang keempat. Kalau Anda baca buku, jangan cuman catat isinya. Kalau Anda dengar khotbah, jangan cuma catat khotbahnya.
tapi pelajari struktur berpikirnya. Karena dengan Anda pelajari struktur berpikir si penulis, maka Anda akan dapat teorinya, Anda akan dapat rumusnya. Gimana dia bisa berpikir demikian, gimana dia bisa berkemenangan, gimana dia bisa tajam dalam tulisan. Ketika Anda dengar khotbah, jangan cuma catat isinya, tapi pelajari struktur berpikir si pembicara. Sehingga Anda dapat rumusnya, Anda dapat dia punya kemenangannya, Anda bisa dapat dia punya metodologinya. Nah demikian waktu saya baca kisah Ayub, saya pelajari struktur berpikir Ayub. Yang pertama, mari kita lihat Ayub pasal 9 ayat 4. Allah itu bijak. Kerangka berpikir Ayub yang membuat Ayub tetap teguh berdiri sekalipun mengalami 5 tragedi besar dalam hidupnya, karena dia mengerti bahwa Allahku adalah Allah yang bijak. Kata bijak berasal dari bahasa Ibrani, yaitu hakam, yang artinya Tuhan itu mahir dalam seni membentuk. Tuhan itu bijak dalam keputusan. Tuhan tidak pernah salah dalam tindakan. Tuhan itu bukan seorang penjunan yang kemarin sore. Tuhan itu bukan seorang penjunan yang amatiran. Tuhan itu seorang penjunan yang profesional dalam membentuk manusia. Kebetulan kalau saya pergi ke Turki, saudaraku bawa grup, kita diizinkan kesempatan untuk pergi ke toko keramik. Dan di toko keramik itu, saudaraku, kita lihat ada begitu banyak barang-barang yang harganya dari digit 1 sampai digit ribuan US dollar. Nah, yang digitnya udah sampai ratusan dan ribuan dolar, ternyata keramik itu dibentuk oleh penjunan yang profesional dan ada tanda tangannya yang membuat keramik itu menjadi sangat elegan dan keramik itu menjadi sangat bagus karena yang bentuk bukan orang kemarin sore, tapi yang profesional. Sedangkan yang harganya cuma digit 1 atau digit 2 itu dibentuk sama orang amatiran. Makanya kelihatan ada banyak cacat, ada banyak ketidaksempurnaan. Nah, saudara bisa bayangkan, Ayub berkata, kalau aku mengalami namanya musibah, aku mengalami namanya tragedi, karena aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang bijak. Dia adalah Tuhan yang pandai membentuk aku menjadi sempurna. Nah, harusnya Anda bersyukur bahwa Anda sedang dibentuk bukan sama orang yang amatiran, tapi Anda dibentuk sama orang yang profesional, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Anda boleh gagal dalam keputusan dan perbuatan, tapi sorry, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah bisa gagal untuk mengubahkan saudara dari seorang yang gagal, dia seorang yang berhasil. Justru ini yang menarik. Di mana kamu gagal, di situ Tuhan akan angkat dan ubahkan saudara untuk jadi orang yang berhasil di tempat kamu gagal. Seandainya kamu gagal dalam keuangan, saya beritahu, kamu pernah ngutang, kamu pernah hidup dalam kekurangan, kamu pernah mengalami yang namanya hidup di dalam kemiskinan. Disitulah Tuhan akan pakai kamu jadi orang yang diberkati dan menolong orang-orang yang susah dan berhutang. Mungkin kamu pernah gagal dalam rumah tangga, kamu pernah bercerai, kamu pernah berkelahi, kamu pernah mengalami yang namanya pukul-pukulan dalam rumah tangga kamu. Di mana waktu kamu mau dibentuk sama Tuhan, sama yang profesional penjunan, justru Tuhan akan pakai kamu untuk mengalami perubahan, mengalami keberhasilan dalam rumah tangga, dan menolong rumah tangga yang kasusnya sama seperti kamu yang lalu. Jadi tempat di mana kamu gagal, Tuhan bisa pakai di situ. Kamu punya kelemahan di mulut, justru Tuhan akan pakai kamu di mulut. Kamu punya kelemahan di mata, tapi justru Tuhan bisa pakai kamu nanti di mata. Karena dia bukan penjunan kemarin sore. Dia penjunan yang profesional. Dia adalah Tuhan yang bijak membentuk kamu. Beri tepuk tangan buat dia. Yang kedua,
Kerangka berpikir Ayub yang membuat Ayub tetap bisa berdiri. Ayub mengenal bahwa Tuhan itu kuat. Katakan, Tuhan itu kuat. Ayub 9:4, Allah itu bijak, Allah itu kuat. Kata kuat dalam bahasa Ibrani adalah koah, yang artinya Tuhan tidak bisa disenggol. Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Coba Anda senggol Tuhan, dia tetap tangguh. Coba Anda lawan Tuhan, dia tetap tangguh. Coba Anda goyangkan Tuhan, Tuhan tetap tangguh. Dan saya beritahu, jangan pernah kali-kali kau coba lawan Tuhan. Saya beritahu, Tuhan yang gak kenapa-napa, kamunya babak belur. Makanya waktu kamu diproses, jangan coba berontak, jangan marah, jangan lawan. Jangan pakai kekuatan kamu ambruk. Firaun coba lawan Tuhan, tidak izinkan bangsa Israel keluar untuk beribadah. 10 tulah terakhir, putra sulungnya meninggal. Bangsa Israel coba melawan Tuhan, udah dikasih minta mana, minta makan, Tuhan kasih roti dari surga. Minta daging, Tuhan kasih, yaitu burung dari langit. Minta minum, Tuhan kasih air dari gunung batu. Begitu mereka meninggalkan gunung Hor, gunung Sinai, untuk menyeberang ke Laut Teberau, lalu kemudian komplain dan berkata, lebih baik kami tinggal di Mesir. Kenapa Tuhan suruh kami ada di sini? Coba melawan Tuhan, melawan proses. Dan kenapa nggak kami tetap di Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di sini. Gara-gara kau bawa kami ke padang gurun ini. Saudara, waktu bangsa Israel melawan Tuhan, Tuhan perintahkan ular bludak yang biasa tinggal di underground gurun pasir keluar semua. Pagut mereka semua yang ada di atas. Ular bludak ini ular yang gak pernah pandang bulu. Dia lihat semua hewan yang besar, dia pagut semua. Banyak bangsa Israel yang mati. Barulah mereka berkata kepada Musa, kami telah berdosa melawan Tuhan. Ampuni dosa kami. Jauhkanlah ular bludak ini. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, buatlah tiang kayu yang terlilit oleh ular. Barang siapa melihat tiang itu, maka yang sakit terpagut menjadi sembuh. Jangan pernah sekali-kali kau lawan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kau ampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh kamu berdamai, berdamailah. Kalau Tuhan suruh kamu beri, beri. Kalau Tuhan suruh kamu ngalah, ngalah. Please. Jangan coba lawan proses yang Tuhan sedang izinkan kau alami. Babak belur kau. Babak belur. Hidup ini udah susah. Jangan tambah susah karena lawan Tuhan. Belajar dari Ayub. Dia gak salahkan Tuhan. Dia gak komplain begini. Saya beritahu, Ayub ini dipuji Tuhan, dipamerkan Tuhan di depan iblis dan seluruh pengikutnya. Suatu kali ketika iblis lagi datang jalan-jalan ketemu Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata begini, hei ngapain kamu? Ya aku berkeliling-keliling. Langsung Tuhan berkata begini, tahukah kamu seorang bernama Ayub, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Wah, bayangkan dipromosikan sama mulut bibirnya Tuhan. Karena takut akan Tuhan, jujur beribadah, jauhi kejahatan, dipamerkan sama Tuhan. Tapi yang saya belajar ya Ayub gak komplain. Tuhan, aku tuh rajin beribadah, kenapa aku ngalami begini? Tuhan, aku tuh jujur, gak bohong, kenapa aku ngalami begini? Tuhan, aku itu menjauh kejahatan, kenapa kau biarkan anakku mati gak kau lindungi? Ayub tidak komplain, tidak melawan Tuhan. Dia belajar introspeksi diri. Karena dia mengerti Tuhan tidak bisa disenggol. Tuhan punya kekuatan luar biasa. Yang ketiga, kerangka berpikir Ayub yang membuat Ayub tetap kuat. Ayub 9:4. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan akan tetap selamat? Siapakah dapat berkeras melawan Tuhan? Kata berkeras
dari bahasa Ibrani artinya kasa, yang artinya keras kepala. Yang kedua, kata kasa, berkeras artinya tidak mau ditekan. Yang ketiga, kata kasa atau keras, berkeras, tidak mau diremukkan. Yang keempat, kata kasa atau berkeras, tidak mau dibentuk. Alkitab mengatakan siapa saja yang berkeras kepada Tuhan, keras kepala, tidak mau ditekan, tidak mau diremukkan, tidak mau dibentuk, tidak mungkin selamat. My God. Makanya Bapak Ibu, kalau kau sedang diizinkan proses dalam hidupmu, belajarlah jangan keras kepala. Belajarlah lemah lembut. Belajar berespon dengan positif. Saat kita menghadapi masalah, ada dua respon yang harus kita lakukan, saudara. Ada dua respon yang kita bisa pilih. Yang pertama, berespon salah. Yang kedua, berespon benar. Karena saudara masih mengetahui bahwa justru Tuhan itu punya tujuan Anda menjadi berlian. Tujuan Tuhan agar Anda menjadi seperti Kristus sempurna. Tapi untuk membentuk Anda dari karbon untuk jadi berlian, butuh yang namanya problem. Makanya Tuhan pakai problem untuk kikis saudara jadi berlian. Problem membuat Anda yang tadi angkuh jadi rendah hati. Problem yang tadi membuat Anda orang yang sangat greedy, serakah, jadi murah hati. Problem membuat kita yang tadinya gak tertib, hidupnya jadi tertib. Kita yang tadinya hidupnya gak setia, jadi setia. Yang penting di sana reaksimu yang kau harus lakukan. Bereaksi salah atau bereaksi benar. Waktu kamu bereaksi salah ketika masalah datang, tantangan datang, proses datang, Anda jadi marah, kecewa, cari jalan pintas, lari dari persoalan. Kalau Anda lari persoalan, masalah yang sama akan selalu datang. Kenapa? Karena kamu gak lulus. Kalau kamu gak lulus SD kelas 6, tetap kamu ada di bangku kelas 6. Sampai kamu lulus, hei, kamu keluar dari gereja hanya cuma karena Asyir tegur kamu, ibu, bapak, ada sekolah minggu, anak jangan masuk ke dalam gedung gereja, mohon hall, biar anak juga belajar firman Tuhan. Anda marah. Enggak, saya mau anak saya ikut sama saya. It's okay. Tapi masalah begini, kan sudah disiapkan sekolah minggu supaya anak beribadah. Orang tua jadi bisa dengerin firman. Waktu di sini pun tidak mengganggu yang lain. Makanya kami siapkan ada bangku khusus mother and kids. Kalau memang kamu bawa anak, kamu sudah arahkan anakmu, lalu kemudian anak itu ternyata nggak mau, dia minta lagi lari sama kamu, it's okay, kamu duduk di belakangnya, sudah disiapkan sama Asyir. Kamu kemudian ditegur sama Asyir, marah. Kamu cari gereja lain, tetap aja kamu nggak menang di sini. Kamu nggak akan menang di mana-mana. Makanya jangan lari di persoalan. Ya kita berlakukan reaksilah benar, sabar. Lakukan sesuai firman Tuhan. Minta kasih karunia untuk Tuhan memampukan kamu melewati proses yang ada. Makanya ketika kamu sedang mengalami masalah rumah tangga, jangan cepat-cepat berkata cerai. Kamu sedang melawan Tuhan. Kan Tuhan yang mempersatukan kamu. Bahwa apapun yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Waktu kamu coba memisahkannya, maka kamu sedang melawan Tuhan. Kamu gak akan selamat. Makanya yang perlu kita lakukan adalah ikuti prosesnya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kata selamat itu menarik sekali. Ayub 9:4. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Kata selamat dalam bahasa Ibrani ada 3 arti. Bahasa Ibrani artinya salam. Ya, arti pertamanya kata salam yaitu the covenant of peace. Waktu kamu mengerti bahwa Tuhanmu adalah penjunan yang profesional. Yang kedua, kamu mengerti bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang kuat, yang gak bisa disenggol. Dan yang ketiga, kamu mengerti bahwa kamu tidak keras kepala
siap dibentuk, maka kamu akan selamat. Kata selamat di sini yaitu yang pertama ada covenant of peace, ikatan perjanjian. Waktu kamu mau dibentuk, waktu kamu mau ditekan, waktu kamu mau diproses, waktu kamu mengikuti cara Tuhan, Tuhan akan mengikat perjanjian damai dengan kamu. Tuhan itu akan selalu bersama dengan kamu. Tuhan akan berjanji untuk selalu tidak pernah meninggalkan kamu, bersekutu dengan kamu. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mengikat perjanjian. Ini dia, Tuhan kita adalah God of Covenant. Tuhan kita Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia. Saudara tahu bagaimana manusia waktu mengikat perjanjian dengan Tuhan? Mereka bawa binatang dan mereka taruh di sebuah mezbah. Mereka potong binatang itu, mereka belah dua. Kalau mereka bawa purung darah, mereka belah dua. Ini perjanjiannya. Kalau di antara kita membatalkan perjanjian, kita akan mati seperti burung dara ini terbelah. Makanya waktu Tuhan berjanji, Dia tidak akan sekali-kali membatalkan perjanjiannya. Yang pertama, Tuhan kita, Tuhan bikin perjanjian. Dia bikin perjanjian sama siapa? Sama Tuhan dengan Nuh. Waktu air bah menghantam muka bumi, membinasakan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, Tuhan bikin perjanjian sama Nuh. Kamu lihat busur di langit, pelangi itu. Ini merupakan perjanjianku dengan kamu, bahwa aku tidak akan pernah mengirim air bah lagi. Maka di akhir zaman, hukuman bukan air bah, hujan belerang. Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk tidak kirim hujan belerang. Tuhan berjanji untuk tidak kirim air bah lagi. Terbukti dari zaman Nuh sampai hari ini, tidak pernah bumi ditenggelamkan sama air. Yang kedua, Tuhan kita Tuhan yang mengikat perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dimana ketika Tuhan bikin perjanjian sama Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir laut, asalkan kamu dan keturunanmu disunat. Selama kau dan keturunanmu disunat, aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan terbukti orang Yahudi ada keturunan Abraham, orang Muslim ada keturunan Abraham, maka mereka perlu disunat dan keturunannya menguasai Timur Tengah. Berikutnya, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tuhan buatkan perjanjian. Waktu bangsa Israel mengikuti 10 hukum Taurat, aku akan menjadi Tuhan mereka. Dan mereka akan jadi umatku. Aku akan memberikan pertolongan kepada mereka. Aku akan berikan kemenangan kepada mereka. Aku memberikan tanah yang kujanjikan kepada mereka. Selama bangsa Israel melakukan hukum Taurat, dan terbukti bahwa mereka menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan. Berikutnya, perjanjian Tuhan dengan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16. Di mana Tuhan berkata, jika engkau setia mengikuti aku Daud, aku akan membuat takhtamu dan keturunanmu akan memerintah selama-lamanya di planet ini. Dan benar, Daud hidup takut akan Tuhan. Digenapilah lewat Yesus Kristus lahir, di mana Yesus Kristus akan memerintah selama-lamanya di muka bumi ini. Karena ada perjanjian antara Tuhan dengan Daud. Keturunanmu akan memerintah bumi selama-lamanya. Terakhir yang kelima, perjanjian Tuhan dengan kita. Itu perjanjian baru antara Tuhan Yesus dengan kita. Jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap hatimu, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Aku akan menepati janji-janjiku kepadamu, dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini perjanjian yang dimana Tuhan tidak bisa ingkari. Waktu selama kita mengasihi Tuhan dan selama kita mengasihi sesama, Tuhan akan tepati bahwa Dia menyertai kita.
Makanya Raja Daud dah takut. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan berserta dengan aku. Karena Daud mengerti bahwa aku punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sekalipun aku berada di lembah bayang-bayang maut, aku gak perlu takut. Dia akan bersama dan menemani aku. Makanya Daud gak takut dengan musuh. Daud gak takut dengan mara bahaya. Daud gak takut dengan ancaman demi ancaman. Waktu sudah terima doa berkat, jangan pernah anggap enteng doa berkat. Doa berkat gini dalam Bilangan pasal yang ke-6. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Dikatakan ada 2 kali. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kata menyinari engkau dengan wajah. Kata menghadapkan wajahnya Tuhan kepada kita. Artinya mata Tuhan fokus kepada setiap langkah kamu. Berarti barang siapa ngusik kamu, sedang ngusik biji matanya. Barang siapa sedang ganggu kamu, sedang mengusik dia yang telah mengikat perjanjian sama kita. Berarti barang siapa sedang berkekurangan, matanya dan wajahnya sedang melihat saudara, dia wajib, aku harus memenuhi segala kebutuhan. Jadi makanya Anda gak usah takut ketika Anda menghadapi kekurangan. Kalau kamu ikat perjanjian sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, hey, dia akan jamin segala kebutuhanmu, setiap keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu ada orang jahat dan jahil sahabat kamu, ada orang ganggu sama, hey, dia sedang berhadapan sama biji mata Tuhan, yaitu saudara. Tuhan akan maju berperkara sama kau. Saya buktikan berkali-kali, saya kena malaria mau mati. Waktu ada di Indonesia Timur di Halmahera, udah pasti saya mati karena saya perjalanan dari Tobelo itu perjalanan sekitar 4 jam dengan darat, lalu kemudian tukar lagi dengan speed 1 jam, lalu kemudian 1 jam lagi baru saya masuk rumah sakit. Tapi perjalanan sekitar 5 jam 6 jam udah menggigil, udah mengilu, udah sangat menderita sekali, entah mati. Diobati di rumah sakit Ternate. Hari ini saya berdiri. Saya 2 kali kena COVID, belum ada obatnya, belum divaksin. Napas sudah sesak sekali. Waktu itu saya gemuk 20 kilo dari sekarang. Tapi Tuhan masih percayakan saya kehidupan. Kenapa? Masih ada ikatan perjanjian. Satu kali ketika saya sedang naik pesawat terbang dari Jakarta ke Kupang, saya bersama staf saya. Kemudian saya biasa tidur. Waktu saya tidur, perjalanan take off udah jalan 15 menit. Tiba-tiba pilot berkata, kita harus kembali ke Soekarno-Hatta. Baru udah di Cirebon. Karena roda pesawat tidak bisa masuk dari tadi. Langsung staf saya bangunin saya. Bangun. Roda pesawat bisa masuk. Bangun. Roda pesawat. Pak. Kenapa? Kamu mesti bersyukur. Roda gak bisa masuk. Daripada udah masuk gak bisa keluar. Lebih parah kan? Iya juga Pak. Ya bersyukur juga ya, betul ya. Tuhan selamatkan kita. Gak apa-apa kita balik ke Jakarta sebentar. Tukar yang lain. 3 hari lalu. Udah dari bulan Maret saya tes darah, ada blood di urin saya. Bulan Mei tes darah, blood ada di urin saya. Bulan Juni tes darah, blood di urin saya. Dokter spesialis internis berkata, Bapak tampung urin Bapak 24 jam. Kita pengen cek apa yang terjadi. Kemudian saya, sama 24 jam saya bujerigan, saudara.
Kalau mau pipis, sus. Jadi bukan bawa tas, tapi jerigen. Kemudian dimasukin laboratorium. Wah, Bapak punya protein bocor, ada 985. Ada something wrong di ginjal Bapak. Kita biopsi. Saya cari tanggal yang longgar-longgar dikit. Kemarin masuk hari Selasa, rumah sakit di biopsi, tusuk 3 jarum, set, Mas ambil di ginjal, sampel tusuk lagi, set, ambil di ginjal, tusuk lagi, set. It's okay waktu ditusuk, tapi setelah ditusuk, luka dalam itu memarnya luar biasa. Saya nggak boleh bergerak selama 6 jam. Saya harus pipis dalam keadaan terlentang. Saya harus minum dan makan dalam terlentang 6 jam. Lalu kemudian saya minta tolong staf saya, suapin saya. My God, malu sekali saya, saudara, disuapin sama staf saya. Waktu staf saya suapin, saya kan harus berdiri sedikit untuk supaya saya bisa punya mulut dan tenggorokan agak sedikit longgar. Waktu saya berdiri mau makan, kena serangan keringat dingin, lalu kemudian sesak nafas. Saya seperti udah nada-nada udah hampir gagal nafas karena saya punya posisi ginjal rupanya tertekan dan saya ngalami keringat dingin. Dan kemudian staf saya langsung berdoa dan bahasa roh. Saya bilang, panggil suster. Panggil suster. Saya susah nafas. Saya udah gak bisa nafas. Dia kemudian coba ambil oksigen di saya punya kepala, saya punya atas lemari. Oksigennya rusak. Dia punya itunya colokan gak bisa nyala. Wah, keterlaluan sekali nih. Kemudian saya mengatur nafas baik-baik. Dan saya ingat, Tuhan, aku punya perjanjian sama Engkau. Saya belum selesai dengan tugas saya. Jangan izinkan saya mati hari ini. Izinkan saya bisa bernafas kembali. Kemudian saya atur pernafasan dalam. Kemudian buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi dalam. Buang pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Mereka sibuk oksigen. Saya butuh oksigen surganya. Dan akhirnya setelah 15 menit saya bisa bernafas dengan normal. Istri saya gak kasih tahu karena dia harus khotbah di 60 Minute Worship supaya dia gak panik. Nanti khotbahnya salah lagi. Biarlah suaminya menikmati sesak nafas. Dan saya nyalain 60 Minute Worship. Sementara lagi nyembah Tuhan, saya nyembah sambil tarik nafas dan buang pelan-pelan. Dan terbukti hari ini saya gak mati. Kenapa? Saya mengerti, saya punya ikatan perjanjian sama Tuhan. Selama saya mengasihi Tuhan dan selama saya mengasihi saudara, Dia akan jaga saya sekalipun saya ada di lembah kekelaman. Berikutnya, saudaraku, kata daripada salam atau selamat yaitu terima upah. Jadi waktu kamu rela dibentuk sama penjunan yang sempurna, waktu kamu tidak berkeras kepala, waktu kamu mengerti dan tidak mau senggol Tuhan, maka kamu akan selamat. Kata selamat di sini salam artinya terima upah. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang bertahan sampai pada akhirnya menerima upah. Dan saudara harus pahami bahwa setiap masalah itu sebetulnya ada tujuan. Ada 3 sumber masalah, saudara. Yang pertama, karena kesalahan diri sendiri. Jelas, Anda bohong, bikin masalah. Kuncinya bertobat. Anda ngerokok, bikin masalah. Kuncinya lepasin rokokmu. Waktu kamu bertobat, kamu terima upah. Hidupmu berkenan. Hidupmu jadi maksimal. Yang kedua, sumber masalah karena iblis. Kalau sumber masalah karena iblis, kunci usir, tengking. Iblis pergi, iblis lari, penyakit pergi.
Yang ketiga, sumber masalah itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, ya pikul dengan ucapan syukur. Seperti Yesus, yang dimana bukan karena kesalahannya dia harus pikul dosa, dia lakukan dengan ucapan syukur. Memang dia mati, tapi setelah itu dia bangkit, dan Bapa memberikan predikat nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Predikat nama dari segala nama, Tuhan segala Tuhan belum diberikan pada Yesus sampai dia mau memikul dosa manusia, memikul masalah yang bukan punya dia. Setiap pertobatan, setiap masalah yang ada upahnya. Waktu kamu bikin kesalahan, masalah terjadi, kamu bertobat, upahnya hidup yang baru. Iblis menyerang kamu, masalah terjadi, sakit penyakit, kamu tengking, penyakit pergi, kesembuhan terjadi. Yang ketiga, masalah terjadi karena Tuhan izinkan, kamu lakukan dengan ucapan syukur, lihat, kamu jadi lebih mulia. Jadi jangan alergi sama masalah. Bersyukurlah kepada proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena semua ada upahnya. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, kata selamat atau salam dalam bahasa Ibrani arti ganti rugi. Waktu kamu mengerti bahwa Tuhan itu bijak, tidak sembarangan membentuk kamu. Tuhan itu gak bisa disenggol. Dan jangan keras kepala sama Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan ganti rugi semua yang hilang. Terakhir cerita Ayub. Ayub sementara istrinya berkata, buat apa kau nyembah Tuhan? Buktinya dia gak lindungi satu anak kita, dibiarkan mati. Buktinya dia gak sembuhkan penyakitmu. Buktinya dia biarkan kita miskin dan kere. Tapi Ayub berkata, aku ngerti bahwa Tuhanku bijak. Dia gak salah proses saya. Aku gak mau senggol Tuhan dan salahkan Tuhan. Aku gak mau keras kepala, aku siap dibentuk. Dia tetap bersyukur. 30 tahun lamanya dia mengalami proses yang berat ini. Dan Tuhan gantikan persis 2 kali lipat. Kalau dulu Ayub punya anak 7 laki-laki biasa-biasa, Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia. Kalau dulu Ayub punya 3 anak perempuan biasa-biasa, Tuhan gantikan anak perempuan yang paling cantik di dunia. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Tuhan ganti 2 kali lipat. Dulu Ayub punya 3.000 onta, mati semua. Tuhan ganti 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi, mati semua. Tuhan ganti jadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki, keledai, mati semua. Tuhan ganti jadi 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Selama kamu gak lawan Tuhan, selama kamu mengerti di paradigmamu, di kerangka berpikirmu, Tuhan itu adalah Tuhan yang bijak membentuk kamu, dan kamu tidak senggol Tuhan, saya beritahu, Tuhan akan gantikan yang hilang 2 kali lipat. Beri tepuk tangan buat dia. Jadi kita belajar hari ini, waktu kita tidak melawan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya ikatan perjanjian, the covenant of peace. Yang kedua, terima upah. Yang ketiga, ganti rugi yang telah hilang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami hari ini, yang memberikan kepada kami pemahaman bahwa setiap proses yang sedang kami alami atas seizin yang maha kuasa. Tujuannya untuk membentuk kami menjadi seperti Kristus, menjadi dewasa, membuat kami introspeksi diri, membuat kami mengandalkan Tuhan, untuk membuat kami bertobat. Kami belajar seperti Ayub, untuk memahami bahwa Tuhan kami adalah penjunan yang bisa diandalkan, Tuhan yang bijak. Kami belajar untuk tidak senggol Tuhan dan melawan Tuhan. Kami belajar untuk tidak keras kepala, siap untuk rela dibentuk, untuk rela diremuk, untuk rela digesek, untuk rela direndahkan. Karena pada akhirnya kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berjanji, yang akan menyertai kami
Memang langit gak selalu biru, tapi Tuhan berjanji, sekalipun kami melewati badai, kami akan diluputkan dari badai. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, tongkat dan gadamu akan menghibur kami. Itu sebab ya, berikan kekuatan kepada setiap umatmu dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan kehidupan ini. Mari jangan biarkan kaki mereka tergeletak. Topang tangan umatmu, topang kaki umatmu. Sediakan penghiburan demi penghiburan. Sediakan mujizat demi mujizat. Mampukan kami melewatinya. Biar kami boleh melihat bahwa Tuhan kami Tuhan yang mengikat perjanjian, yang menyertai. Tuhan kami Tuhan yang memberi upah. Tuhan kami Tuhan yang menggantikan apa yang telah hilang yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara.